Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kelas 4 kita akan belajar matematika ya. Pembahasan kita sekarang yaitu tentang mengenal bilangan bulat dan bagaimana cara membaca dan menulisnya. Oke, langsung saja. Mengenal bilangan bulat ya. Apa itu bilangan bulat? Masih ingat nih, kelas 4 nih. Pernah Pak Haji dulu jelaskan waktu di kelas 3. Oke, ya jadi bilangan bulat itu adalah bilangan yang terdiri dari bilangan cacah ya. 0, 1, 2, 3 dan seterusnya dan negatifnya ya. Ini bacanya negatif ya. Negatif itu seperti ini ya, tanda strip ya. Jadi ini dibacanya negatif 1, negatif 2, negatif 3 dan seterusnya. Atau dalam gambar itu seperti ini ya. Garis bilangan bulat ya. Jadi 0 ya, 0 di tengah-tengah. Nah, ini semua adalah termasuk bilangan bulat ya. Oke, yang penting Anda kelas 4 mengetahui dulu ya. Oke, jadi kita perhatikan gambar berikut ya, kita perhatikan dulu gambar ini. Nah, ini adalah gambar sebuah gunung ya, gunung, lautan, kemudian di sini ada perahu ya. Gunung tingginya 2000 meter di atas permukaan laut. Ya, ini dari sini ya, dari permukaan laut nih, yang kapal ini sedang berlayar. Dari sini ke sini nih, ke puncak gunung ini, tingginya 2000 meter ya. Kemudian di tepi pantai ketinggiannya adalah 0 meter. 0 meter ya, di pantai ya. Tepi pantainya. Pamannya di mana di tepi pantainya ya? Ini di permukaan kita nih seperti ini, seperti menginjak lantai. Ya, cuma ini menginjak pasir pantainya ya. Berarti ketinggiannya adalah 0 meter. Pamannya di sini, pantainya di mana ya? Sini mungkin ya, pantainya ya, kelihatan. Kemudian kedalaman samudra dapat mencapai 2000 meter. Nah, kedalaman samudra nih terus ya. Kedalaman samudra bisa mencapai 2000 meter. Ingat waktu peristiwa kapal selam tenggelam. Nah, berarti itu apa? Semakin ke bawah ya. Jadi disebutnya itu samudra ya, dapat mencapai 2000 meter ya. Jadi kedalaman dan ketinggian berbeda ya. Oke, apa bedanya kedalaman dan ketinggian? Apakah hal itu merupakan suatu berlawanan? Iya, ya. Tentu ya. Mana ada tinggi, mana ada rendah atau dalam. Atau mana ada kanan, mana ada kiri. Ya. Oke. Perhatikan gambar ketinggian bukit dan kedalaman danau berikut ini. Ya, kita lihat sini. Nah, ini adalah bukit. Kemudian ini permukaan danau. Kemudian ini dasar danau. Ya, dalamnya danau. Permukaan. Di sini kita sering lihat permukaannya ya. Kemudian bukit ini tinggi. Oke. Ini ada angka 11, kemudian 0. Maksudnya ini dari ini ya. Dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Betul? Kemudian di permukaan juga sama. Hitungnya dari 0, cuma dia ke bawah. 0, 1. Nah, ini beda ya. Ini ada tanda stripnya. Nah, ini disebut dengan negatif. Jadi semakin ke bawah itu adalah semakin negatif. Kemudian kalau ke atas itu positif. Ya, kita akan belajar negatif dengan positif. Ya. Kemudian semakin ke bawah itu misalnya negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, negatif 6, negatif 7, negatif 8, negatif 9, negatif 10, negatif 11. Ya. Nyampai dasar danau negatif 11. Kemudian nyampai bukit adalah 11. Beda ya. Oke, ketinggian sebuah bukit dan kedalaman sebuah danau dihitung dari permukaan air danau. Ya, ketinggiannya kan kita mulai dari 0. Kemudian kita hitung ke bukit, berarti sampai ada 11. Ya. Kemudian apa? Dari mulai permukaan danau menuju dasar danau dihitungnya juga tetap dari 0, betul? Kemudian negatif 1, negatif 2, negatif 3, sampai negatif 11. Ya. Jadi tinggi bukit 11 m. Maksud ini 11 itu 11 m itu 11 meter ya. Tinggi bukit 11 meter dan kedalaman dasar danau
negatif 11 meter. Artinya semakin ke bawah semakin negatif, ya. Kemudian semakin ke atas dia semakin positif, ya. Tinggi bukit 11 meter dan kedalaman dasar danau negatif 11 meter. Permukaan danau sendiri sebagai acuan ditandai dengan angka 0. Nah, dihitungnya mulai dari angka 0, ya. Jadi sudah Pak Haji jelaskan ya. 1, 2 sampai 11 meter ya untuk menuju tinggi bukit. Kemudian untuk menuju dasar danau dihitungnya semakin menurun berarti semakin negatif. Nah, ini kesimpulannya, jika garis bilangan semakin ke atas dan melewati 0, artinya dia semakin ke atas, maka itu dinamakan bilangan positif. Ya, jadi positif 1, positif 2, positif 3, positif 4, positif 5, positif 6, positif 7, positif 8, positif 9, positif 10, positif 11. Kemudian yang kedua, dan sebaliknya, jika garis bilangan semakin ke bawah dan melewati 0, maka dinamakan bilangan negatif. Semakin ke bawah, ya, mulai dari 0 berarti semakin negatif. Negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, terus sampai negatif 11. Ya. Jadi kesimpulannya seperti itu. Kemudian, jika garis bilangan dibuat dalam garis mendatar, ya, tadi kan naik tinggi dan ketinggian dan kedalaman ya. Sekarang dibuatnya mendatar atau bahasanya itu horizontal ya, mendatar. Maka diperoleh gambar seperti ini, ya. Nah, untuk bilangan positif dia dari 0 dia semakin ke kanan. Betul? Kemudian dari untuk bilangan negatif dia semakin ke kiri. Nah, dia negatif. Ya, semakin kecil. Sehingga apa? Bilangan negatif 8, negatif 7, negatif 6 terus sampai 0. Kemudian satu ini dinamakan bilangan bulat. Tadi sudah Pak jelaskan ya. Bilangan bulat ya. Ini termasuk ini semua nih yang ada di gambar termasuk bilangan bulat. Ya. Kemudian bilangan yang ada di sebelah kiri 0. Nah, ini di sebelah kiri. Ini sebelah kiri ya. Set. Ya. Itu dinamakan bilangan negatif. Betul? Dari negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, terus sampai negatif 8, negatif 10, pokoknya negatif 100, negatif 1000, ya. Pokoknya semakin kiri dia semakin negatif. Jelas sampai sini? Di sebelah kiri 0 ya. Kemudian bilangannya adalah ya ini udah ya, dengan negatif 8, negatif 7 sampai negatif 1. Kemudian bilangan yang ada di sebelah kanan 0 disebut dengan bilangan positif. Nah, semakin ke kanan dari 0 ya. 1, 2 kayak penggaris. Ya, dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, sampai misalnya 30 cm. Ya, begitupun garis bilangan ini ya, yang menunjukkan dia semakin ke kanan, artinya apa? Semakin positif ya, disebut dengan bilangan positif. Ya, dia seperti itu. Dia ke kiri, mulai dari angka 0, kemudian dia semakin ke kiri bilangannya, maka disebut bilangan negatif. Ya, kemudian dari 0, kemudian dia menuju garis bilangannya menuju ke kanan, berarti itu dinamakan dengan bilangan positif, seperti itu. Bilangannya adalah 1, 2, 3, sampai 8 ya. Bisa juga terus dan seterusnya ya. Oke, di antara bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif terdapat bilangan 0. Nah, ini ya. Terdapat bilangan 0 kan? Di antara positif dan negatif terdapat angka 0. Bilangan 0 tidak termasuk bilangan bulat negatif ataupun bilangan bulat positif. Nah, ini 0 dia bukan bilangan positif, bukan juga bilangan negatif. Ya, jadi 0 ini cuma sebagai titik acuannya. Jadi semakin angka itu semakin ke kiri dari angka 0 berarti dia negatif. Atau dia semakin ke kanan dari angka 0 maka semakin positif. Ya, angka itu pasti positif. Oke, dari penjelasan-penjelasan berikut, maka disimpulkan dengan gambar berikut. Nah, jadi seperti ini. Yang tadi yang tentang danau, ya, tentang laut, dia semakin ke atas, dia positif, betul? Kemudian, ini kan semakin ketinggian, semakin positif, ya. Kemudian dia kalau ke bawah, dia berarti semakin negatif. Mulai dari angka 0 sebagai acuannya. Nah, begitupun tadi yang tadi mendatar, dia semakin ke kanan. Ya, dia adalah bilangan positif, ya, mulai dari titik angka acuannya 0. Berarti angka yang di sebelah kanan 0 berarti dia positif, kemudian angka yang di sebelah kiri 0 berarti dia negatif. Negatif 1, negatif 2, negatif.
Itu pun ini, angka yang di bawah 0, dia negatif ya, biasanya untuk kedalaman. Kemudian angka yang di atas 0, biasanya untuk ketinggian, berarti dia positif. Nah, seperti itu kesimpulannya. Jika garis bilangan semakin ke atas, dari kata Pak Haji, dan melewati 0, makin ke atas, maka disebut apa? Dinamakan bilangan positif. Berarti ini positif. Kemudian, dan sebaliknya jika garis bilangan semakin ke bawah dan melewati 0, maka itu dinamakan negatif. Berarti ini ya, negatif. Nah, ini untuk vertikal ya, atau dari atas ke bawah. Kemudian kita yang mendatarnya. Mendatar yang ini, set. Bilangan yang ada di sebelah kiri 0. Pak Haji bilang sebelah kiri dari 0, itu apa? Bilangan negatif. Kemudian, bilangan yang ada di sebelah kanan 0, yang ini ya, sebelah kanan, maka disebut apa? Bilangan positif. Oke, membaca dan menulis lambang bilangan bulat seperti ini. Bagaimana cara membaca dan menulis lambang bilangan bulat? Ketika menulis lambang bilangan negatif, tuliskan tanda, nah seperti ini, ya, tanda seperti strip ya. Di depan bilangannya seperti, nah ini negatif 3, maka dibacanya negatif 3. Sedangkan untuk menulis lambang bilangan positif, gunakan tanda tambah, atau disebutnya plus. Seperti plus 3, ya dibaca plus 3. Tanpa tanda plus, atau tanpa tanda ya plus ya, tidak pernah digunakan, sehingga untuk penulisan bilangan bulat positif, cukup tuliskan bilangan saja. Jadi, kalau misalnya bilangan itu positif, berarti nggak usah pakai tanda plus kayak gini ya, cukup angka 3-nya saja. Maka seperti ini. Lambang bilangan dibaca, umpamanya ini adalah negatif 4. Ya, lambang bilangannya, maka dibacanya apa? Tulisannya negatif 4. Betul? Umpamanya di sini ada dibacanya negatif 7, maka ditulisnya apa lambang bilangannya? Berarti negatif angka 7. 20. Nah, untuk 20 cukup 20, nggak usah pakai tambah. Nggak usah pakai tanda plusnya ya. Berarti ini udah menunjukkan dia angka positif. Kalau seperti ini, nggak usah harus pakai tanda tambah 20 atau plus 20, nggak usah ya. Cukup seperti ini. Maka ini dibacanya apa? 20. Ya, nggak usah pakai plus 20. Cukup yang angka negatifnya saja ditandai seperti ini. Dan dibacanya juga harus pakai kata negatif. Seperti itu. Oke, kita masuk ke contoh soal. Lihat, tulislah dalam bilangan bulat. Nomor 1, sebuah pesawat terbang berada pada ketinggian 1000 meter. Ketinggiannya adalah tetap 1000 meter, karena dia semakin ke atas 1000 meter ya. Oke, nomor 2, sebuah kapal selam. Nah, kapal selam ya, dia menyelam ya, berada pada kedalaman 500 meter. Maka kedalamannya adalah min 500 meter, atau negatif ya, negatif 500 meter, karena dia semakin ke bawah. Oke, kemudian nomor 3, Doni mengalami kerugian dari penjualan buah-buahan sebesar Rp50.000. Nah, rugi. Untuk rugi berarti kerugiannya adalah berarti apa? Negatif atau positif? Rugi. Negatif, maka negatif Rp50.000. Kemudian Dina memperoleh keuntungan dari penjualan kuenya sebesar Rp70.000 ya. Keuntungannya untuk untung berarti dia apa? Positif. Cukup tulis Rp70.000 saja. Ya. Kemudian nomor 5. Suhu sebuah es adalah 6 derajat di bawah 0. Suhunya ditulis, nah, 6 derajat di bawah 0. Berarti kan 0, berarti dia ke bawah 6 derajat. Berarti min 1, min 2, min 3, min 4, min 5, min 6. Berarti min 6 derajat. Ya, biasanya kalau untuk suhu ya, dia semakin tinggi itu semakin semakin dia di bawah 0 itu berarti dia semakin dingin. Yang umpamanya min 1, min 2, min 3, min 4, min 5 ya. Biasanya itu suhu-suhu yang suka ada di lemari es ya. Misalnya es batu tuh ya, suhunya itu pasti di bawah 0. Beda dengan air yang misalnya saat saat direbus, dia bisa nyampe di atas 0, bisa nyampe 40 derajat ya, 50 derajat dan seterusnya. Berarti itu positif ya. Oke. Mungkin ini saja, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.